Untuk yang blok diagram reduction, jadi di sini kalau misalkan ada blok diagram yang dari sistemnya masih analog, kemudian akhirnya harus kita ubah ke sistem digital, jadi istilahnya dari yang bidang S kita transformasi ke bidang Z. Nah di situ ada beberapa cara yang akhirnya bisa kita lakukan agar blok diagram tersebut menjadi lebih sederhana, atau ada beberapa part yang bisa kita reduksi dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi begitu. Jadi tidak bisa yang secara langsung dikurangi begitu. Nanti akan ada aturan-aturannya. Kemudian nanti setelah blok diagram reduction itu kita akan belajar mengenai stability, tapi stability-nya ini di sistem yang digital. Nah, kalau mungkin yang sebelumnya sudah pernah diajarkan oleh Pak Akif yang di sistem analog. Kalau misalkan di analog kan macam-macam ya. Yang paling sering kita pakai itu bisa kita cek lewat kalau ada transfer fungsi begitu, kita lihat denominatornya, istilahnya yang kalau ada transfer fungsi ada nominator, denominator. Nah, kita lihat yang denominatornya itu, kita lihat apakah polesnya itu di ruas istilahnya ya, negatif atau enggak. Nah, kalau misalkan dia negatif, dia berarti masih stabil, tapi kalau udah positif, nah dia malah unstable atau tidak stabil. Nah, ketika dibawa ke sistem digital, ini masih ada konsep yang berkaitan akhirnya. Kalau di sistem digital nanti itu bidangnya itu bidang Z-nya itu kan ada real sama imajiner. Jadi sumbu Y-nya itu real, sumbu X-nya itu imajiner, atau kebalik ya saya. Nanti akan kita bahas itu. Nah, kemudian nanti yang menjadi patokan stabil atau tidaknya tetap melihat ini angka real sama imajinernya. Yang menjadi patokan di sini nanti, kalau tadi kan istilahnya batas plus minusnya begitu ya. Nah, kalau misalkan yang di sistem digital yang jadi patokannya adalah nanti itu berupa lingkaran, yaitu sebuah area begitu. Nah, area yang dia tuh nilainya kurang dari 1, jadi itu kalau range-nya untuk yang real itu 1 sampai -1, kalau yang imajiner juga 1 sampai -1. Kalau misalkan angka real dan imajiner itu masih di dalam tadi itu lingkaran itu yang batasnya 1 -1, 1 -1, nah itu dia masih stable atau stabil. Tapi kalau misalkan sudah di luar angka itu, dia akan jadi unstable. Nah, nanti akan kita cek satu-satu bagaimana cara mengeceknya. Itu tapi cuma satu cara ya. Ada cara yang lain tuh misalkan ada juga yang pakai namanya root locus, ada yang pakai namanya tadi yang pakai denominatornya itu ngeceknya nggak usah ngecek polesnya, tapi ngeceknya pakai ini Routh-Hurwitz criterion. Mungkin sudah kalau nggak salah sudah pernah dapat nih. Saya sempat tanya Routh-Hurwitz criterion. Jadi ngecek kalau Routh-Hurwitz itu patokannya adalah ngecek apakah ada perubahan tanda dalam arti maksudnya ada plus minus, minus ke plus atau tetap minus ke minus. Nah, nanti itu yang akan menentukan apakah sistemnya itu stabil atau tidak. Nanti bisa kita cek dari situ. Tapi itu hanya kira-kira ya. Kalau misalkan tadi yang menggunakan pulse itu kan sudah pasti begitu. Jadi posisinya dia di mana, akhirnya kita tahu dia itu stabil atau tidak. Oke. Saya akan mulai dari yang tadi yang block diagram reduction terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Bentar ya, sambil Oke. Nah, ini masih week 10 ya. Hari ini kita kan udah week 11. Tapi karena minggu kemarin kita libur, jadi materi kita masih ke materi yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke blok diagram reduction, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait hal-hal sebagai berikut, karena ini nanti akan berkaitan dengan proses penyederhanaan dari blok diagram tersebut. Jadi seperti ini. Ketika kita mau memanipulasi blok diagram untuk sistem digital atau sampel data system, ini istilahnya adalah sistem digital gitu ya. Kita harus hati-hati
mengingat definisi dari sampel data system transfer fungsi sistem digital untuk menghindari kesalahan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini saya cetak tebal di sini bahwa transformasi Z dari G1S, G2S itu tidak sama dengan G1Z, G2Z. Nah, tidak bisa langsung terpisah kemudian ditransformasi Z masing-masing seperti itu. Nah, ini karena ini berbeda ya di sini. Tidak transformasi Z tidak bisa langsung serta-merta seperti ini. Tetapi kalau misalkan G1S sama G2S di sini mau digabung terlebih dahulu atau istilahnya disederhanakan terlebih dahulu, maka kita harus tulis seperti ini, ada di bawahnya di sini. Kita tulis seperti ini terlebih dahulu. G1S, G2S itu kalau digabung akan jadi G1, G2S. Dalam arti di sini bahwa transfer fungsinya untuk G1 dan G2 ini sudah digabung di sini. Sudah jadi satu. Atau dikalikan, bukan dikalikan ya, apa ya, gampangnya bilang, bisa dikalikan seperti itu. Seperti misalkan ada zero order seperti yang kemarin, kemudian ketemu sama transfer fungsi. Nah, itu kan digabung seperti itu. Nah, itu cara menulisnya ketika sudah digabung jadi seperti ini. Jadi yang domain G1 sama G2-nya digabung dalam domain S Masian. Baru kemudian di transformasi Z begitu. Akan jadi G1 G2Z. Jadi bukan G1Z G2Z, beda dengan yang seperti ini. Ini tidak sama dengan. Nah, ini yang harus diingat-ingat, harus diperhatikan karena ini tidak bisa langsung istilahnya ditransformasi Z kan sendiri yang G1 kemudian dikalikan dengan hasil transformasi Z untuk yang G2. Hasilnya tidak akan sama. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat blok diagram untuk ini apa yang sistem digital. Nah, kalau untuk sistem digital karena kemarin istilahnya ada samplingnya, makanya di sini ada simbol yang ada tanda panah kemudian terputus gini. Ini maksudnya sampling. Jadi kayak dia ngambil datanya itu nggak terus-menerus, tapi itu tergantung sampling rate-nya dia berapa. Seberapa cepat dia mengambil data seperti itu. Itu kan kayak istilahnya ini apa sistem digitalnya seperti itu, tidak continuous yang langsung begitu. Di sini hasil yang apa namanya hasil dari yang samplingnya itu dinamakan awalnya RS inputnya, kemudian ketika dikena sampling dinamakan R bintang S. Kemudian transfer fungsinya GS, hasilnya itu outputnya CS, kemudian ada sampling juga, di sampling di sini jadi C bintang S. Nah, di sini hasil karena ada sampling seperti ini, maka dia bisa kita tuliskan sebagai dalam sistem digital. Jadi yang ini yang di depan jadi RZ, yang di belakang jadi CZ. Seperti ini. Kemudian yang di dalam yang transfer fungsinya kita transformasikan jadi GZ. Seperti itu. Nah, kalau sudah ada sistem yang seperti ini, RZ inputannya kemudian diproses atau transfer fungsinya GZ, outputnya CZ, maka CZ itu sama dengan, nah ini, kalau ini RZ dikalikan GZ, seperti itu. In realnya nanti kalau dalam fisik hitungan tuh nggak bisa langsung tadi dia. Kalau ini proses dari sisi blok diagramnya terlebih dahulu. Nah, ini kan di sini jadi lebih sederhana gitu ya. Yang awalnya tadi itu yang ini masih analog ya. Makanya di sini analog, kemudian ada sampling. Ini yang dari bentuk yang seperti ini kita ubah langsung ke bentuk digitalnya. Makanya di sini langsung ditransformasi Z. Yang hasil outputnya juga seperti itu. Nah, ini standar, ini mata yang standar yang cuma satu. Nah, sekarang kalau ketemu yang seperti ini, jadi apa namanya transfer fungsinya itu nggak cuma satu, tapi ada dua, ada G1 dan G2. Tapi tetap inputnya di sampling, outputnya juga di sampling di sini. Seperti yang tadi, input dan output di sampling tetap sama ya, jadi RZ sama CZ. Nah, tetapi yang di dalam, nah ini hati-hati ya, seperti yang tadi. G1S, G2S, kalau dia digabung, dia akan jadi G1, G2S. Bukan G1S, G2S. Bukan ya. Jadi harus hati-hati di sini. Bisa nulis nggak ya? Nah, hati-hati di bagian ini nih, yang ini ya. Ini dan ini. Hati-hati di sini. Jadi
ketika ada yang seperti ini, cara gabungnya itu G1, ini kan awalnya G1S, yang ini G2S. Ketika dia digabung, maka akan jadi G1, G2S. Nah, ini tidak sama dengan G1S, G2S. Nah, hati-hati di sini. Nah, kemudian baru ketika sudah dapat yang ini, bentuk yang ini baru yang ditransformasi Z. Jadi G1, G2, Z di tengah. Nah, kan jadi ini. Kemudian outputnya CZ dia akan jadi, nah ini tinggal apa seperti yang tadi ya, RZ karena yang itu sudah digabung jadi G1, G2, Z. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau misalkan tadi ada transfer fungsinya nggak cuma satu, tapi ada dua. Nah, ini cara gabungnya seperti ini. Inilah yang disebut tadi, yang disebut reduction tuh ini. Maksudnya ada penyederhanaan dari dua transfer fungsi ini digabung terlebih dahulu. Terus kemudian yang bagian input dan output ini ada proses samplingnya, maka dia langsung ditarik ke domain yang domain Z atau di sistem digital, maka dia diganti RZ. Yang transfer fungsinya pun juga ditransformasikan menjadi ini hati-hati. Ini G2, G1, Z. Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya nanti. Ini nanti ini perlu saya cek nanti ini urutannya seperti apa. Oke. Bentuk yang ketiga. Nah, kalau bentuk yang ketiga ini beda lagi. Jadi ada proses sampling di antara dua di antara dua transfer fungsi atau disebut dengan cascade begini. Jadi istilahnya yang bagian pertama itu dimasukkan input masuk transfer fungsi, ada keluaran, itu disampling juga, itu yang kemudian jadi input untuk transfer fungsi yang kedua, keluaran disampling lagi. Nah, yang seperti ini barulah kemudian akhirnya cara nulisnya kayak itu tadi. Mirip ya seperti yang tadi, tapi hati-hati karena di sini ada proses sampling di tengah nih. Jadi ini istilahnya kita selesaikan misalkan yang bagian depan dulu. Yang bagian depan dulu tadi kalau misalkan kita lihat, kita anggap di sini ada C1Z ya di sini misalkan. Maka C1Z itu sama dengan RZ dikalikan G1Z. Kemudian ini yang ada jadi input untuk transfer fungsi yang kedua. Kita anggap yang di sini C2 ya. Maka C2Z dia ini tadi yang depan dianggap sebagai input sama kayak R di sini, maka kita tulis kayak itu tetap, baru dikalikan dengan G2Z. Nah, seperti ini. Ini cara nulisnya beda kan seperti yang tadi, yang di tengahnya nggak ada samplingnya seperti ini. Nah, hati-hati. Jadi seperti ini. Ini pun kalau misalkan akhirnya mau disederhanakan dari sisi dari sisi blok diagram ya. Nah, ini yang di tengah cara menggabungnya seperti ini. Ya, kelihatan tadi beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan yang tidak ada samplingnya di tengah kan langsung ya. Kalau sama kayak itu misalkan G2, G1Z. Seperti itu. Kalau di sini ada masing-masing. Karena tadi kan ini beda. Tidak sama dengan. Nah, ini agak sedikit berbeda di sini. Dia samplingnya, posisinya itu adanya di tengah, sama di output. Nah, ini agak berbeda ya. Di bagian input nggak ada dia malahan. Nah, di sini berarti prosesnya ini kan kalau misalkan dia kena transfer fungsi jadi seperti ini RS G1S begini. Baru kemudian dia kena sampling jadi RS G1S ini ada bintangnya.
ada bintangnya, kemudian transfer fungsi yang kedua, ini di sini output. Nah, maka di sini kalau kita sederhanakan, kita reduksi gitu ya, blok diagram, bagian yang depan, ini kalau kita langsung ambil jadi satu gitu ya, karena di sini nggak ada samplingnya, maka yang bagian ini kena sampling akan jadi, nah ini, di sini akan jadi ini yang ini ya, bagian yang ini. RG1Z, kemudian dia akan ketemu dengan yang bagian transfer ini, transfer fungsi yang kedua jadi G2Z, outputnya CZ. Maka CZ itu sendiri RG1Z, G2Z. Nah, seperti ini. Ini masih ini ya, apa namanya, blok diagramnya dia masih yang open loop, jadi masih yang terbuka gitu. Nanti kalau misalkan ada yang closed loop akan sedikit berbeda. Biasanya kalau di closed loop nanti di bagian transfer fungsinya yang agak berbeda. Selainnya transfer fungsi untuk yang closed loop system itu kan seperti apa. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu yang open loop seperti ini, nanti yang closed loop akan lebih gampang. Biasanya nanti untuk mencari yang closed loop kita tuliskan apa ya sebagai CCL gitu ya, yang closed loop. Nah, ini di sini kita tinggal ini pakai yang rumus ini. Nah, ya seperti ini untuk yang closed loop system. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tanya, Pak. Silakan. Tadi waktu di slide yang mana? Yang contoh ini? Ya, yang ini. Nah, itu kok G1 G2S tidak sama dengan G1S kali G2S ya, Pak ya? Diulang. G1 G2S itu kok tidak sama dengan G1S kali G2S? Nah, ini karena di sini kalau ini dikalikan, iya ini tidak sama dengan, di sini tidak bisa, kalau ini tidak bisa langsung. Salah, ini harusnya yang ketika sudah di Z ya, yang tidak sama dengan. Ya, mungkin sedikit. Nah, harusnya yang ini. Sorry. Ada penghapusnya nggak ya kalau ini? Harusnya di sini yang G ini salah ya. G1, G2 yang Z. Ini yang tidak sama dengan. Ketika sudah ditransformasikan yang tidak sama dengan. Sorry. Nah, ketika sudah dibawa ke domain Z, di sini yang tidak sama dengan. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Ya. Untuk model ini kan sedikit berbeda dengan model yang di minggu lalu ya, yang kalau misalnya yang ini kan ada sampling yang di akhir. Nah, itu untuk perbedaannya secara matematis itu bagaimana ya, Pak ya? Di sini kan maksudnya sampling, kalau misalkan secara realnya ya, sampling awal dan akhir kan sebenarnya, kalau contoh yang ini deh, yang ini kan sama kayak posisinya dia sebagai ADC dan DAC, seperti itu kan. Kalau dari sisi hitungan nanti sebenarnya pengaruhnya di transformasi Z-nya tadi itu sih. Jadi kita harus memperhatikan bahwa ke prosesnya mengubahnya gitu ya. Kalau misalnya yang di sini yang pengaruh misalkan yang di depan gitu. Bandingkan yang ini dengan yang terakhir tadi. Yang ini. Ketika yang di depan tidak ada proses samplingnya. Di sini kan jadinya transfer fungsi yang pertama ini harus kita selesaikan dulu dengan input untuk mendapatkan suatu hasilnya dulu terlebih dahulu, baru kemudian ini yang disampling begitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan realnya berarti secara analog dia itu masih diproses terlebih dahulu, baru kemudian hasil prosesnya itu yang disampling. Iya, Pak. Berarti kalau misalnya, maksud saya nanti kalau misalnya yang kemarin kan di akhir kan nggak ada, maksudnya sampling ini kan nanti kalau di matematis kan direpresentasikan dengan ini ya, Pak ya, transformasi Z ya? Ya, nantinya, ya benar. Artinya apa yang kedua ini juga ditransformasi Z lagi gitu, atau? Yang kedua itu maksudnya yang ini, atau? Yang CS ini mas saya. Yang di belakang ini.
Apa ya? Kalau yang ini dia langsung jadi CZ, yang proses transformasi Z-nya sendiri kan berlangsungnya nanti di transfer fungsi. Nyambung nggak? Kan di sini dia kan sebagai output, yang CZ di sini kan dia sebagai output. Kita ingin melihat hasil ketika di domain digital itu bagaimana perubahannya di transfer fungsi. Yang awalnya dia dari domain yang continuous, yang analog seperti itu. Yang pengaruh lebih banyak di bagian yang di sini. Ini kan tinggal kita mencari outputnya sebenarnya di situ. Oh iya Pak. Kayak gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya antara digital sama analog ini cukup erat ya kaitannya. Cuma bedanya perbedaannya ya satunya memang datanya itu berupa continuous yang ngalir terus, yang dia itu satu sama lain tuh ya, terus berhubungan, nggak ada jeda begitu. Sedangkan kalau misalkan yang di digital atau di discrete itu kan dia ada sampling rate nih di sini yang kemudian dia itu datanya itu nggak terus-terusan diambil, tapi tergantung sampling rate-nya dia berapa. Dia mau ngambil data secepat apa. Seperti yang di minggu lalu, minggu yang pertama ya, itu kan ada tuh semakin rapat kita mengambil data, dia kan hasilnya semakin dekat dia menjadi representasi keadaan analognya. Tetapi akhirnya ketika kita semakin cepat mengambil data, akhirnya proses yang dilakukan jadi lebih banyak begitu. Ada konsekuensinya gitu kan jadinya. Makanya tergantung apakah kemudian ketika kita mengubah yang dari analog menjadi digital itu harus serapat apa sih data yang kita ambil. Kayak kemarin, misalkan sampling rate-nya itu tidak sesuai, tidak pas, akhirnya data yang diambil juga berubah gitu kan. Misalkan yang diambil sinus, tapi ketika sampling rate-nya nggak sesuai, dia jadi cuma keambilnya itu pas yang atasnya doang gitu. Kayak kemarin ada contohnya kan yang diambil beberapa titik itu, ketika sampling rate-nya nggak sesuai, dia jadi seperti itu. Kalau kemarin tuh ada ini ya, ada syaratnya kalau misalkan untuk penentuan sampling rate-nya itu. Ini saya agak lupa kemarin, 1,5 atau 2 ya, minimal angkanya segitu untuk akhirnya dia itu bisa merepresentasikan bentuk analognya. Jadi harus hati-hati. Kayak gini tuh sebenarnya kalau dalam keadaannya sebenarnya itu krusial banget ya. Dalam arti ketika kita contoh dalam sistem yang real time. Itu kan kalau real time kan kita ngambil data, ngolah, output dikerjakan, gitu. Ngambil data diolah, kemudian ada outputnya dikerjakan. Itu kan terus menerus kayak gitu ya. Ketika kita ngambil datanya itu nggak sesuai, nggak pas, pasti nanti outputnya pun nggak sesuai. Contoh misalkan yang real time kita pakai inputnya ini deh buat robot misalkan line follower begitu, yang dia inputnya kan dari kamera mendetek jalurnya, dari jalur itu kemudian nanti diproses untuk menggerakkan aktuatornya di sini roda gitu misalkan. Nah itu kalau proses pengambilan image-nya di sini terlalu lambat, bisa jadi nanti kalau kemudian tiba-tiba jalurnya itu belok, tapi belum saatnya si kamera itu ngambil, otomatis si robot akan jalan terus karena dia masih belum dapat data nih, sampling rate-nya belum, bukan sampling rate-nya, data yang seharusnya diambil sesuai dengan sampling rate-nya itu belum saatnya ngambil gitu, makanya dia belum dapat inputan yang baru, padahal di lane-nya, di jalurnya, dia itu harusnya sudah belok kayak gitu. Nah, itu yang kadang itu jadi permasalahan ketika dibawa ke real time. Mungkin kalau misalkan masih bentuknya itu offline, dalam arti nggak langsung diproses, mungkin diproses, tapi ketika melaksanakan nggak saat itu juga, itu masih memungkinkan. Kita bisa ngecek gitu, apakah kemudian data yang kita pakai, kita jadikan inputan itu apakah sudah cukup representatif untuk kemudian jadi tadi data digital, sudah merepresentasikan keadaan analognya nggak, keadaan realnya nggak. Nah itu perlu banget diperhatikan, terutama tadi untuk masalah controlling robot dan lain sebagainya. Makanya akhirnya muncul ada istilah bagaimana semacam sensitivitas atau kepekaan dari sensor untuk misalkan capture-nya itu harus seberapa cepat sih. Kalau misalkan kamera itu berapa frame per second sih yang paling oke, nanti kemudian biar dia itu nggak ada lagging antara proses jalan dengan jalurnya, kayak begitu contohnya. Nah itu sekilas kayak begitu. Kalau saya pribadi ya, sampai sekarang tuh saya untuk yang proses kontrol seperti ini, yang pernah saya coba sendiri itu baru line follower. Selain itu masih
masih belum pernah langsung sih gitu. Kalau yang line follower yang pernah saya coba itu benar-benar apa namanya, yang dimain-mainin transfer fungsi dan kalau waktu itu saya cobanya itu pakai PID. Jadi dari apa namanya koefisien ya, yang KPKIKD-nya itu yang dimain-mainkan, yang kemudian apa di tuning agar kemudian dia pas untuk mengikuti tadi apa perintah mengikuti jalurnya. Nah itu juga padahal apa namanya istilahnya dari kameranya sudah di setting biar capture-nya sudah ditentukan berapa, tapi kemudian dengan mengubah nilai KP, KI dan KD-nya aja dia sudah langsung ngefek begitu. Kapankah dia harus apa namanya semacam gerakannya cepat, capture-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kita akan coba masuk ke contoh ya. Misalkan kita ketemu blok diagram seperti ini. Nah, ini ada loopingnya sekarang nih. Yang ini yang closed loop nih. Ini di sini ada GS dan HS, kemudian ada samplingnya namanya S1 di sini. Nah, kita diminta untuk agar sistem yang analog ini diubah semuanya menjadi digital. Maka yang harus dilakukan, nah ini, setiap proses ada input output di sini kita letakkan ada proses sampling. Nah di sini maka di sini dari inputnya kita ada sampling, kemudian hasilnya di sini ini kita sampling juga, kemudian yang di bagian output kita sampling. Nah kemudian di sini yang masuk ke hasil apa ini feedbacknya gitu ya, dari hasil feedbacknya kita juga sampling di sini. Ini kalian lihat di sini kita akhirnya dengan bentuk awal tadi di sini kita menambahkan ada 3 proses sampling yang tujuannya agar mengubah setiap prosesnya menjadi digital untuk memudahkan nantinya. Oke, sekarang kita nah ini yang agak ribet di sini untuk memahaminya. Dari yang bentuk yang seperti ini kan kita seperti yang tadi ya. Kita akan coba sederhanakan. Bagian ini ketika disederhanakan akan jadi yang seperti ini. Bentar, kalian cek. Di sini bagian yang atas ini, di sini saya pisah jadi 2. Yang pertama adalah bagian ini saya gabung ke bawah sama di sebelahnya. Kalian lihat ini. Salah. Ini. Tadi kan di sini posisinya G sama H, di sini saya gabung jadi ke bawah termasuk S1-nya. Tapi di sini juga ada tadi S1 sampling nomor 1 dan G-nya. Proses ini tujuannya adalah menggabungkan yang ini ya. Yang tadi yang di atas, transfer fungsi yang di atas dengan yang ada di bagian feedback-nya di bawah. Kalian cek lagi di sini. Awalnya dia seperti ini. Kemudian ketika ini mau kita sederhanakan, yang antara yang atas dan yang bawah ya, sebenarnya mungkin jadi lebih rumit, tapi kemudian next step akan jauh lebih gampang ketika sudah menjadi seperti ini. Nah, kalian lihat di sini, dia turun ke bawah sama di sini, sebenarnya sama aja ya di sini. Ketika kalian membuat satu digabung seperti ini ataupun dilangsungkan jadi seperti ini, ditambah yang di sebelahnya seperti ini. Kalau kita jumlahkan ini sama aja nanti hasilnya. Nah, setelah terbentuk yang seperti ini, nah baru kemudian akan jadi bisa kita sederhanakan kayak gini. Bentar. Ini agak ribet nih di bagian ini. 3 step ini yang biasanya agak ribet. Jadi yang ini tadi, misahkan agar yang bagian atas dia ikut ke bawah bareng sama H-nya, G sama H jadi 1. Kemudian agar dia tetap apa istilahnya ya, sama seperti keadaan semula, S1 GS-nya juga ditambahkan tapi di luarnya looping. Nih, ditambahkan di sini. Nanti kalau ini dijumlahkan harusnya akan sama seperti yang ini.
Kemudian setelah itu di sini, nah, bentuk ini kita anggap sebagai G1, yang di sini sebagai G2. Nih di sini. Ya, bisa dipahami sampai sini? Yang ini kita ubah dia menjadi G1. Yang ini kita ubah menjadi G2. Lalu kemudian di sini seperti tadi ya, kalau udah ketemu bentuk yang seperti ini, kita langsung bisa gabung jadi seperti ini. Ini udah transformasi Z. Kayak begitu. Ini gambarannya yang tadi ya. Sebentar. Oke, ini benar ya. Nah, ini di sini kita jabarin lagi. G1 sama G2 ini sebenarnya apa di dalamnya? Kalau ini kan masih pakai simbol kan, di sini G1 sama G2. Nah, di sini sudah dijabarkan. Tadi kan yang GSHS, dia akan jadi GHZ. Nih. Yang tadi yang S1GS jadi GZ di sini. Nah, kemudian ini kan ada looping nih. Kalau ada looping, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kalau yang GZ tetap, nah ini kemudian ini sama ini digabung, tinggal dikali GZ per 1 plus GHZ. Lalu nanti kemudian bisa dihitung setelah di situ. Sampai di sini. Stepnya memang agak ribet dari yang ini sih, dari yang ketika sudah memisahkan G di sini, S1GS ini dipisah ikut GS-nya ikut ke HS sama pisah ke di luarnya looping. Ini yang agak ribet di sini. Tapi itu tujuannya agar tadi itu muncul ada GH tadi di bawah itu, biar dia terpisah, tidak muncul ada dua blok transfer fungsi dalam satu looping. Jadi biar terpisah, kemudian endingnya pun digabung lagi. Kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulang untuk proses ini? Oh, saya mau tanya, Pak. Silakan. Untuk hasil akhirnya itu kan nanti itu kan dia itu mirip sama itu ya, Pak ya. Ketika bentuknya S, maksudnya persamaan umumnya itu sama kayak yang ketika dia dalam bentuk Laplace gitu ya. Ya, yang domain S. Maksudnya berarti nanti antara Z sama S ini mungkin sama aja mungkin ya untuk bentuk umumnya sama dengan S. Tapi nanti bedanya setiap transfer fungsinya itu bakal ditransformasi Z gitu ya. Ya, nah hati-hati sama tadi itu ya, Faye, yang di awal banget ada caution yang saya bilang, itu yang kadang itu yang bikin sering salah begitu. Ketika kita bawa ke domain Z, tapi kemudian kita melupakan tadi itu yang apakah kemudian kayak G1, G2Z itu apa sama dengan G1Z dan G1Z, G2Z. Nah, itu kan tidak sama dengan, hati-hati yang di step bagian itu. Tapi in real prosesnya ketika mau menyederhanakan blok diagram seperti ini, untuk domain S sama domain Z itu hampir mirip. Hati-hati di situ aja. Kayak gitu. Baik nanti ke stability-nya, ketika kalian sudah punya konsep punyanya yang domain S, kalau kemarin kalian pakainya Laplace, di domain Z pun nggak akan jauh beda. Seperti yang saya bilang tadi di awal sebelum mulai ke materi, nanti untuk stability-nya di domain Z atau di sistem digital itu melihatnya bukan pulse-nya bukan cuma tanda di pulse-nya, tetapi nanti lebih ke nilai dari, kan kalau misalkan di domain Z itu nanti adanya tuh real sama imajiner. Nah, nilai dari angka real sama imajiner ini yang jadi patokan. Tinggal patokannya yang berbeda, tapi sebenarnya dua ini berkorelasi kayak gitu.
Nanti pun juga ada cara bagaimana kemudian ketika kita pahamnya itu di domain S nih, biar nggak rancu sama domain Z. Kita bisa bawa yang domain Z itu ke domain S pun nggak masalah juga, nggak apa-apa. Cara untuk menentukan stability-nya pun hampir sama tadi itu. Cuma tinggal konsepnya dipegang masing-masing. Kalau satu berdasarkan tadi kalau kan caranya banyak ya, tapi kalau yang berhubungan tadi misalkan dilihat dari kalau di domain S itu lihatnya dari nilai polesnya atau akar-akar dari denominatornya. Nah, kalau di domain Z itu dilihat dari nilai hasil angka real dan imajinernya. Kenapa bisa muncul real dan imajiner? Nanti kita akan bahas di situ. Ada lagi? Untuk proses-prosesnya ada yang masih bingung stepnya. Nanti akan ada soal latihannya, kita akan coba kerjakan satu begitu agar mungkin bisa lebih paham kalau misalkan pakai angka sekalian. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ini ketambahan lagi nih. Tadi kan cuma ada GZ. Nah, sekarang ada muncul G1S, GZ. Tadi apa? GS doang. Ya, sekarang ada dua nih. Ada G1S sama G2S. Kira-kira nanti seperti apa bedanya? Nah, yang ingin dicari adalah TZ, yang itu merupakan CZ, hasil output dibagi input. Sama kayak transfer fungsi ini secara keseluruhan, begitu. Oke. Kita akan bahas di sini. Kalau ketemu soal yang seperti ini tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita selesaikan yang panjang terlebih dahulu. Jadi di sini adalah G1S, G2S ini harus kita jadikan satu terlebih dahulu. Seperti konsep yang tadi yang pertama. Mana bolpen saya? Bentar. Saya pakai annotation aja. Oke. Di sini kita akan selesaikan dulu bagian yang ini. Ini akan kita sederhanakan. Kalau saya sederhanakan, kira-kira jadi seperti apa itu kalau saya jadikan satu kotak? Ingat-ingat tadi ada beberapa tipe tadi itu. Sama kayak di situ. Ini akan jadi apa? G1, G2S, Pak. Nah. Ini. Terus kemudian ketika sudah jadi seperti ini, nah ini kalian terapkan step by step proses tadi penyederhanaan tadi. Ini saya kerjakan di slide selanjutnya aja ya, yang kosong. Saya kerjakan di sini. Oke. Pertama tadi di sini ada, saya agak lupa nih. Awal di sini tadi ada RS, kemudian tadi ada di sini kita kasih sampling berarti ya. Atau ini saya gambar dulu deh ininya. Di sini ada sampling aslinya tadi. Ini kotaknya jadi satu. Di sini ada sampling lagi. Kemudian di sini ada high tadi ya. Nah, di sini ini minus. Nah, ada yang kurang tepat itu yang ini. Di sini ada sampling ya, jangan lupa kayak tadi. Hadapnya ke sini.
akan jadi seperti ini. Ini kurang C-nya ya. Ini sama, di sini kita kasih R star. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, sama kayak tadi, kita akan coba tarik ini ya, nanti jadikan Z-nya bareng-bareng. Jadi yang depan kita anggap tetap dulu. Kita akan coba tarik agar ini jadi satu di bawah. Nantinya akan ada kota. Oh, masih ada samplingnya ya di bawah, bentar. Di sini ada samplingnya harusnya. Ini gini. Di sini seperti tadi ya, karena ini sekarang kita gabung. Hati-hati nulisnya G1, G2, S, H, S. Di sini kemudian akhirnya tetap akan muncul G1, G2, S, kemudian sampling lagi, baru kemudian di sini output. Di sini ada CS, di sini C bintang S. Nah, di sini ada RS, di sini R bintang S. Ini minus, ini plus. Nah, nanti kalian kasih nama sendiri-sendiri ya. Ini nama samplingnya yang kayak tadi S1, S2, S3, S4 begitu. Nah, setelah ketemu seperti ini sama kayak tadi, sekarang kita bisa langsung ubah ke transformasi Z ketika sudah terpisah seperti ini. Yang depan jadi RZ. Yang di sini jadi G1, G2, H, Z. Ini. Baru kemudian di sini muncul G1, G2, Z. Di sini CZ. Nah, ketika sudah bentuk seperti ini, baru kemudian kita bisa gabung jadi satu, maka akan jadi di sini RZ. Ini langsung saya skip ya, step tadi yang ada kan ada 2 step harusnya, ini saya gabung. Ini saya buat yang hasil looping dulu, jadi 1 per 1 plus G1, G2, HZ. Baru kemudian nanti dikalikan dengan ini. Jadi langsung hasil akhirnya per 1 plus G1, G2, HZ. Nah, ini kan jadi 1. Di sini CZ. Maka tadi kan yang diminta TZ sama dengan CZ dibagi RZ. Nah, ini langsung kalian tulisnya ya ini hasilnya. Kayak begitu. Nanti akan ada tugas, ada 2, kalian coba nanti ketika posisi samplingnya agak berbeda. Kalau ini tadi kan di soal samplingnya itu cuma di depannya G1. Nah, kalau misalkan nanti ada samplingnya di antara G1 dan G2, nanti efeknya ke ending seperti apa? Nah, kalian bisa bandingkan nanti bedanya kayak gimana. Bedanya sedikit sih, tapi itu tetap pengaruh ke sistem nantinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Oh, kita masih... Ini saya hapus ya.
Oke. Ini tugasnya kalian coba nanti ketika ini tambahnya ada di sini nih dibanding contoh tadi. Sama sekarang kalau samplingnya posisinya bukan di setelahnya HS tapi sebelumnya. Ngefeknya kira-kira bagaimana? Nanti kalian bisa cek di sini bedanya. Nih, kalian bisa bandingkan dengan yang di contoh tadi. Bedanya kayak gimana? Ketika proses proses samplingnya itu posisinya berbeda. Kalau ini kan ketambahan 1, yang ini beda posisi. Oke. Nah, itu tadi untuk yang apa namanya block diagram reduction. Jadi istilahnya agar kita mudah menyelesaikan kalau misalkan ketemu sama ada block diagram yang dia masih kepecah-pecah, kemudian kita ingin gabungkan jadi satu yang lebih simpel. Jadi kita langsung dapatkan transfer fungsinya tadi kan langsung jadi satu seperti itu. Ada tadi kalau contohnya ada loopingnya begitu. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang ini selanjutnya yang saya bilang tadi bagaimana kemudian dengan stability dari sistem yang sistem discrete. Seperti yang sudah saya ulang-ulang tadi, stability-nya itu di sini tidak terlalu jauh berbeda untuk proses mencarinya. Cuma tadi konsepnya aja yang tidak sama karena yang awalnya satunya domain S, di sini sekarang domain Z begitu. Di sini perbedaannya itu nah ini karena di sistem digital kan ada sampling rate nih yang kemudian di situ akan mempengaruhi tadi itu data yang masuk itu seperti apa. Kalau di sini berarti ini kurang ya. Has effect on the transient response. Jadi ada kalau transient response itu kalau misalkan dia kena step input ya kalau nggak salah. Nah itu dia akhirnya akan seperti apa outputnya. Nah itu tergantung dari sampling rate-nya. Seperti yang kemarin itu efek dari sampling rate ketika di sistem digital. Kemudian di sini tidak cuma kan ada kalanya ketika sampling rate-nya di sini kita ganti bisa aja nanti menyebabkan ada namanya overdamping atau underdamping. Jadi istilahnya kalau misalkan nanti dapat step input misalkan begitu ya. Nah, kemudian sistemnya merespon membentuk biasanya kalau dari ini ya di domain S itu yang apa ya gampangnya bilang ada damping itu berarti ada kayak misalkan ada osilasi terlebih dahulu, ada overshoot seperti itu. Nah itu ada yang memungkinkan itu menjadi lebih tinggi, lebih besar, tapi kemudian masih memungkinkan untuk menuju stabil. Tapi ada kalanya kemudian ketika sampling rate-nya di sini nggak pas, itu hasilnya bisa aja jadi tidak stabil. Kalau overdamping atau underdamping itu kan masih memungkinkan kemudian dia masih menuju ke stabil. Masih ada kemungkinan untuk menuju ke stabil walaupun itu biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk menuju ke stabil itu. Tapi ketika sampling rate-nya di sini tidak pas, nah tadi itu sistemnya itu langsung bisa aja dia jadi yang awalnya stabil karena sampling rate-nya diubah kemudian tidak pas, bisa aja dia jadi tidak stabil kayak begitu. Jadi benar-benar pengaruh. Makanya tadi seperti yang in real case-nya yang saya bilang ketika sebagai contoh kamera tadi frame per second-nya yang itu menjadi input suatu robot untuk jadi input controlling-nya begitu ya, gerakannya seperti apa, ternyata dia nggak pas, nah bisa aja tadi sistemnya langsung jadi tidak stabil seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau di domain S atau yang kemarin kalian banyaknya transformasi Laplace begitu ya yang di domain S. Nah, itu kan dibilang stabil kalau misalkan hasilnya itu ada di ruas kiri. Maksudnya apa yang ada di ruas kiri itu ya tadi itu apa polesnya. Polesnya itu hasil yang apa denominatornya itu kalau ada di ruas kiri atau nilainya negatif, nah itu dia itu stabil. Tapi kalau ada satu aja poles yang dia di ruas kanan, nah berarti dia sistemnya sudah nggak stabil. Nah, dengan apa namanya konsep inilah yang kemudian nanti akan dibawa ke domain Z. Ingat kalau Z itu adalah di sini E pangkat TS dengan T di sini ini ya. Bukan sampling rate ini apa periodenya di sini.
seper F-nya. Jadi dari sampling rate-nya di sini. Nah, itu S-nya sendiri itu alfa plus J omega. Nah, ini alfa sama omega ini kalau yang disebut apa ya gampangnya bilang, nanti yang kemudian akan dibawa ke real sama imaginary dari sini awalnya. Ini S-nya diganti alfa plus J omega, kemudian nanti dipisah pangkat ini dipisah yang pangkat J omega T, ini kemudian akan dibawa menjadi bentuk trigonometrinya, akan jadi cos omega T plus J sin omega T. Nah, baru kemudian dari bentuk ini jadi bentuk yang apa namanya lebih sederhana lagi. Jadi hubungannya Z di sini yang dari domain Z ke T-nya di sini yang mewakili sampling rate ya di sini kayak begitu. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kalian lihat S-plane tadi kan lebih lihat ini batasnya itu karena dia kalau S-plane itu nggak ada posisi ini ya, lebih mainnya lebih di pulse-nya di sini masih memungkinkan sih pulse-nya ada yang imajiner, tapi tetap yang jadi acuannya biasanya di bagian realnya. Dia dianggap stabil kalau dia nilainya itu di ruas kiri. Di sini nolnya ya, begitu, ini batasnya. Tapi kalau di Z plane, nah ini yang tadi saya bilang lingkaran. Jadi dia itu batasnya di sini 1 min 1 min 1 untuk di real sama imaginernya. Yang di A itu adalah bagian yang stabil, C atau di luarnya ini adalah bagian yang tidak stabil. Itu yang harus kalian perhatikan di sini. Ini kan ingat ya posisinya. Yang A kalau di S-plane itu di kiri, yang tidak stabil di kanan. Kalau ini di dalam dan di luar. Kayak begitu. Nah, ini sebenarnya adalah penjelasan dari gambar itu tadi. Jadi misalkan di sini yang poin pertama. Jadi kalau misalkan ada poles di situ atau points yang punya nilai positif value of alpha in the right half of S-plane. Balik lagi ke sebelumnya. Ini kalau misalkan positif, kalau A-nya di sini positif, maka di sini kan dia akan munculnya di sebelah kanan nih, di sini. Maka dia jadi tidak stabil kalau misalkan muncul seperti ini. Nilai E pangkat A alfa T, kalau misalkan dia lebih dari 1, maka kalau digambarkan tadi itu, maka dia akan ada di ruas kanan. Karena dia kan positif kan, maka dia hasilnya akan di sini. Yang kemudian kalau misalkan kita bawa ke yang Z-plane, maka dia posisinya akan ada di luar dari lingkaran itu, lingkaran batasnya ini, yang tadi yang 1 min 1 batasnya. Ini keterangannya di sini. Jadi cukup ini ya, merepresentasikan yang ini tadi, batas-batas ini tadi. Ketika yang E pangkat alfa T di sini lebih dari 1 nilainya, maka kalau misalkan kita bawa ke domain Z, maka dia akan ada di luar batas B tadi itu, atau batas 1. Atau di region C di sini. Itu. Dan begitu juga yang selanjutnya. Nah, yang perlu tadi ini yang saya sempat bilang, stable itu jika semua poles dari closed loop transfer function. Jadi ingat ya, di closed loop transfer function itu ada di dalamnya circle dari Z-plane. Jadi benar-benar di dalamnya ini batasnya tadi itu 1 min 1. Jadi harus di situ untuk yang real ataupun imajiner. Dan kemudian dia akan disebut unstable kalau ada di luar begitu. Ada di luar unit circle tadi. Nanti akan lebih jelas ketika dicontoh.
akan lihat yang ini contohnya. Contohnya roket di sini. Oh ya, ini materinya ini saya ambil dari ini ya, buku nomor 4 kalau yang ada di aula, kalian bisa cek di sana. Kalau misalkan kalian butuh, kayak misalkan tadi malam itu siapa ya? Pramesti apa ya? Tanya tabel ini, tabel konversinya yang ST, KT sama Z. Nah, itu ada di kayak sebenarnya banyak sih untuk tabel transformasi Z begitu. Tapi kalau langsung lihat yang keempat-empatnya itu ada di tabel 13.1 di buku nomor 4. Nah, di sini kalian bisa lihat dari ini tadi, keterangan ini tadi, kemudian kita diminta untuk melihat, pertama adalah kita harus mencari closed loop transfer function tapi di sistem digital. Kemudian kita disuruh ngecek apakah sistemnya itu stable untuk nilai K 20 dan 100 dengan sampling interval itu T-nya 0,1 second. Nah, ini bentuk blok diagramnya seperti ini. Ini kalau ada AD berarti analog to digital, ini DA digital to analog, ada K itu amplifier. Nah, kita diminta mencari tadi sistemnya stable atau enggak ketika K-nya ada 2 nilai seperti itu. Nah, pertama, ini ya, karena ada analog to digital, jadi di sini ada samplingnya. Kemudian ada zero hold order di sini, amplifier, baru kemudian di sini adalah transfer fungsi dari si airframe. Airframe itu berarti apa ya? Ininya si roket tadi itu, misil ya, misil di sini. Itu. Nah, kemudian dari bentuk yang ini samplingnya dibawa langsung di sini ya, sebenarnya ini lebih memudahkan sebenarnya agar nanti prosesnya lebih sama aja sebenarnya di sini ataupun di sini. Nanti kemudian karena di sini langsung jadi satu gitu, nanti bisa kita sederhanakan di sini. Nah, yang pertama kita harus menyederhanakan dari ketiga ini dulu. Ada zero order hold, amplifier dan juga airframe dynamics. Ini kita jadikan satu. Maka kita anggap sebagai G gitu ya. Nah, di sini yang ini 1 min E pangkat min T S per S ini adalah dari zero order hold. Kemudian yang ini K tadi si amplifiernya. Kemudian yang A per S kalikan S plus A itu adalah ini. Ini kan karena angkanya 27 sama 27, maka ini bentuk A per S kalikan S plus A. Kalian lihat lagi nanti di tabel bahwa yang bagian, nah ini seperti biasa ya, nanti harus ada proses ini, apa namanya, seperti di tugas minggu kedua, pakai partial fractional expansion method, kalian nanti akan menemukan yang seperti ini. Ini bagian yang ini, S-nya yang ini kan kita bawa ke dalam nih, sama kayak biasanya yang kemarin-kemarin. Jadi yang 1 kali 1 min E pangkat min TS akan jadi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian yang bagian sisanya kita akan transformasi Z kan dengan partial fractional expansion. Nah, hasil dari partial fractional expansion-nya jadi seperti ini. Dipisah, kemudian ternyata munculnya hasil transformasi Z-nya seperti ini. Transformasi Z-nya seperti ini, kemudian disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya, kemudian dikalikan juga dengan yang ini. Ini di sini tidak saya jabarkan satu persatu, nanti kalian bisa cek. Yang jelas nanti bagian yang biasanya agak ribet itu adalah mecahnya ini, karena kalian harus pakai partial fractional expansion. Seperti contoh, saya sempat ngasih contoh kemarin ya, kita nggak bisa langsung misalkan jadi seper S kuadrat sama seper S plus A, tetapi ternyata harus ada tambahan 1 di tengah, yang kemudian akan memudahkan kita untuk transformasi Z. Maka di sini akan muncul seperti ini transformasi Z-nya.
Setelah seperti ini, disamakan penyebutnya, dikalikan dengan 1 min Z pangkat min 1. Jadi hasil GZ-nya yang di apa namanya? Ini masih open loop ya, yang GZ ini yang cuma di atas doang itu kalau jadi 1, jadi seperti ini ketika sudah ditransformasi Z. Ingat tadi mintanya closed loop ya, transfer fungsi dari closed loop system, maka akan jadi seperti ini. Oh, ini langsung dimasukkan dulu aja nilai T-nya biar nggak muncul A sama T banyak seperti ini. A-nya 27 tadi itu, T-nya 0,1 second. Dimasukkan akan ketemu GZ seperti ini dari yang terakhir tadi. Tinggal masukkan, disubstitusi. Kemudian, nah ini closed loop transfer fungsinya. Jadi seperti yang di awal sempat saya sebutkan, maka dia akan jadi GZ per 1 plus GZ. Udah, tinggal sebenarnya kita masukkan, kita substitusi dari GZ ini, kemudian nanti disamakan penyebut dan lain sebagainya, jadinya seperti ini. Dapat persamaannya seperti ini. Nanti kalau misalnya butuh yang step by step saya akan coba buat ya. Tapi kalau harusnya kalian sudah bisa sih kalau untuk yang ini. Yang penting harus hati-hati. Kalau ini mungkin terlalu detail sampai 4-5 angka di belakang koma, mungkin kalau nanti misalkan buat tugas atau ujian kalian cukup pakai 3 angka gitu aja biar nggak terlalu panjang, nggak apa-apa ya. Kalian bisa pakai kalkulator ataupun pakai misalkan proses hitungnya pakai MATLAB begitu kan juga bisa, boleh terserah. Oke, nah kemudian dari transfer fungsi ini kita udah dapat nih, ini transfer fungsi untuk yang closed loop system. Dari transfer fungsi ini kita akan cek stability dari sistemnya. Dengan cara tadi nilai K-nya kita masukkan angka 20 sama 100, mintanya di soal. Ketika K-nya 20, dimasukkan di sini ya, K-nya 20, nanti kemudian kalian ambilnya cuma ini doang ya, denominatornya doang untuk ngecek stability. Ketika K-nya sudah dimasukkan 20, kalian dapat persamaan kuadrat, kemudian kalian cari akarnya pakai rumus ABC misalkan, nanti didapatkan akar-akarnya itu adalah ini. 0,12 plus minus 0,78 J itu maksudnya ini ya, imajiner I, sama. Harusnya nulisnya di belakangnya sih ini ya. Nah, karena nilainya ini, ingat tadi, batas-batasnya kalau misalkan sudah di domain Z, itu polesnya di sini kan ada real sama imajiner. Real sama imajinernya harus di antara 1 dan min 1. Nah, kalian lihat di sini 0,12 sama 0,78. Ini sama-sama kalau kita gambarkan, dia ada di dalam ada di dalam lingkaran tadi. Ingat ya, yang tadi kan kalau yang untuk domain Z ada lingkaran begini kan. Ini ada C, di sini ada A. Ini batasnya tadi kan saya bilang 1 min 1. Ini yang jadi batas. Nah, ini kalau ini kan ada dua nih, 0,12 plus minus 0,78 I. Ini real, ini imajiner. Ini kan ada dua, 0,12 plus 0,78 I sama 0,12 minus 0,78 I. Nah, dua-duanya ini kalau misalkan saya gambar, ini kan 0,12 sekitar di sini nih realnya. 0,78 plus berarti di sini, sekitar di sini. Yang satunya pasti kembarannya sekitar di bawah sini gitu. Nah, ini kan dua-duanya di dalamnya lingkaran. Nah, berarti sistemnya ketika K20 itu adalah stable. Nah, ini. Jadi stable ya ketika dia ada di dalam lingkaran. Nah, ketika K-nya 100. Ketika K-nya 100 ternyata hasil polesnya itu ada dua, real semua, tapi angkanya minus 0,8 sama minus 4,9. Berarti kan di sini sekitar di sini X ya saya bilangnya, satunya di sini. Nah, ada satu pos yang ada di luar lingkaran. Nah, berarti dia adalah unstable. Nah, kayak gitu cara ngeceknya. Kalau misalnya kalau menurut kalian ya ada yang coba bisa ini enggak sama gambar dapatnya. Stable sama unstable itu bedanya kayak gimana kalau menurut kalian di bayangan kalian? Ada yang bisa ngasih contoh enggak?
Dan kalau misalnya stable itu dia kalau misalnya ada perubahan yang dilakukan terhadap sistem nanti akan kembali ke set point-nya gitu Pak. Kalau unstable nanti dia bisa kayak ke infinity gitu nanti misalnya di impulse step gitu. Ada yang punya pendapat lain? Atau mungkin contoh yang lain, langsung contoh realnya. Misalkan saya ambil contoh inkubator deh. Ada yang bisa ini kasih penjelasan sedikit? Gimana? Yang lain? Saya pengen dengar suaranya siapa ya? Dwi Meli, coba Dwi Meli. Kira-kira menurut Dwi Meli kayak gimana? Kalau di inkubator gitu, bedanya sistemnya stable sama unstable itu kayak gimana? Ada Dwi Meli? Gak usah takut salah, nggak apa-apa. Dicoba dulu aja. Kira-kira kalau menurut Dwi Meli kayak gimana? Ketika sistemnya itu berupa inkubator, kemudian bedanya inkubatornya stable sama unstable itu kayak gimana? Ini saya pengen kayak tahu melihat pemahaman kalian begitu. Takutnya nanti dari yang stable unstable aja kalian masih belum paham begitu. Jadi agak percuma juga kita masuk sampai cari pulse-nya seperti ini. Dwi Meli ada Dwi Meli? Kalau enggak ini dia ganti Amelia. Iya, Pak. Kalau menurut Amelia kayak gimana? Kalau misalkan sistem itu dibilang kalau ada inkubator dibilang stable sama unstable itu kayak gimana? Mungkin kalau menurut saya kalau dia stabil itu misalkan dilihat dari suhunya. Misal suhu yang diinginkan itu sesuai dengan suhu si bayinya. Jadi kalau misalnya sistemnya itu bisa menyesuaikan sama suhu bayi, ataupun misalkan dia dapat disesuaikan dengan suhu si bayi itu ketika ada suhu ruangan, jadi intinya kayak dia tuh bisa kembali ke menyesuaikan dengan suhu si bayi, berarti dia stabil. Tapi kalau misalnya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh suhu ruangan, dia tidak bisa menyesuaikan, berarti dia tidak stabil. Mungkin seperti itu, Pak, menurut saya. Kalau misalkan ini yang tadi dibilang tidak bisa menyesuaikan itu kayak gimana realnya kira-kira? Gimana menurut Amelia? Kalau yang tadi kan ada bagian akhirnya tadi tuh, kan dia kalau misalkan ada ternyata ada suhu ruangannya beda nih sama suhu si bayinya, terus kemudian akhirnya sistemnya itu tidak bisa merespon adanya perbedaan itu. Kira-kira apa yang terjadi kalau nggak bisa merespon tuh kayak gimana? Nyambung nggak sama pertanyaan saya? Atau mungkin ada yang mau nambahin nih yang lain, nggak apa-apa. Nah, tadi yang disampaikan Faye sama yang disampaikan Amelia itu sama-sama benar ya. Kalau misalnya Faye itu lebih secara konsep secara umum, jadi memang kalau sistem kita dibilangnya di sistem kontrol itu ketika memang ada
difference, ada perbedaan antara yang kita inginkan atau kita bilangnya set point tadi ya, dengan yang kita rekam dari misalkan sensor begitu. Nah, sistem yang stable, dia akan merespon perbedaan itu untuk mengembalikan ke titik semula. Itu tadi yang disampaikan oleh Amelia, langsung ke contoh. Ketika suhu di lingkungan itu berbeda, kemudian akhirnya sistem yang stable itu akan merespon perbedaan itu kembali ke suhu, misalkan suhu ruangannya harus sama dengan suhu si bayi, kayak misalnya kayak gitu. Itu kayak gitu. Itu contoh sistem yang stable. Nah, keadaan yang unstable kalau misalkan di inkubator, ketika ada perbedaan tadi itu, kira-kira sistem yang unstable ini meresponnya kayak gimana? Coba ini, Bidin. Bisa minta tolong ini? Ada yang lain nggak? Ayo coba. Biar saya tahu nih kalian paham nggak kalau misalnya dari konsepnya stable unstable ini dulu sebelum masuk ke jauh seperti ini. Nanti kalau misalkan pada keadaan realnya memang benar-benar dilihat begitu sistemnya stabil atau enggak ini, karena benar-benar menentukan nanti. Sangat bahaya ya kalau misalnya benar-benar ada sistem kontrol, misalnya tadi kayak inkubator begitu, tapi ternyata dari si sistem itu sendiri yang kita misalkan buat menjadi transfer fungsi, itu dia ternyata unstable. Itu sangat berbahaya ketika memang akhirnya harus diaplikasikan. Jadi harus benar-benar dicek bahwa ketika memang ada disturbance sedikit atau yang mengubah nilai outputnya dari set point-nya itu sedikit aja, sistem harus bisa merespon itu, kayak gitu. Nah, contoh tadi kalau mungkin ini belum ada yang mau menjawab ya. Untuk yang contohnya tadi yang di inkubator, bisa aja tiba-tiba suhunya kan kalau di inkubator itu ada ada heaternya juga ya untuk kemudian memberikan kalor, dan kemudian ada fan-nya yang untuk mengeluarkan gitu, misalnya untuk proses pendinginan atau membuang kalor. Nah, ini bisa aja kemudian sistem yang unstable itu dia heaternya itu akan naik terus suhunya sampai kemudian meningkat melebihi batas ambang yang bisa ditolerir oleh si bayi. Itu sangat berbahaya kan, bisa aja sampai membakar nantinya kayak begitu. Yang kayak begitu yang nggak diharapkan. Itu contoh realnya. Nah, kayak ini tadi, kalau misalnya di sistem digital, kembali lagi ke sini, pengecekannya tadi bisa langsung pakai konsep yang pakai lingkaran tadi itu. Ketika nilainya memang lebih dari ini ya, batasnya tadi itu, batasnya kan 1-1 di real dan imaginer, dua-duanya. Dan ketika kita lihat pulse-nya, ada salah satu yang di luar dari lingkaran tadi itu dengan batas 1-1 real imaginer, maka dia langsung dibilangnya unstable. Kayak begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya dalam satu sistem itu dia memang selalu ada ini ya, Pak, selalu ada batasan K-nya yang harus dijaga terus, Pak. Berarti nggak boleh keluar dari rentang K-nya itu, Pak. Ya, nah ini kan kalau sistemnya kita di situ misalnya sistemnya itu sudah ada transfer fungsinya khusus satu nilai tertentu gitu kan. Nah, tapi tadi dilihat di depannya itu ada amplifier yang dia itu akan mempengaruhi dari sistemnya. Ya nilai K-nya di sini, dan benar tadi K-nya harus benar-benar diperhatikan bahwa dia akan tetap menjaga si sistem itu tetap stabil. Jadi ada range tertentu yang harus dia penuhi kayak begitu. Ketika itu nggak terpenuhi, nah berarti ada tadi sistemnya bisa aja jadi unstable kayak gitu. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke. Kayaknya ada contohnya ada dengan saya. Nah, ini. Oh, ini ada cara satu lagi. Nah,
ini kalian dapatnya tadi kan transfer fungsinya sederhana tuh. Kemudian ketika ditransformasi Z dapatnya persamaan kuadrat. Nah, gimana nih kalau misalkan endingnya ketika closed loop transfer fungsi closed loopnya bagian denominatornya itu high order persamaannya. Nah ini. Kalau misalkan pangkatnya sampai banyak gitu ya 4 atau 5 kan kita susah nih cari polesnya. Ya kalau 2 kita bisa pakai rumus ABC. Nah kalau misalkan 3, 4 dan seterusnya kan kita harus ngeceknya manual cari dari ini apa namanya dari misalkan pakai software itu juga bisa sih, tapi akhirnya kan susah. Nah ini akhirnya di sini Rawls-Hurwitz criterion itu bisa dipakai. Kan udah pernah dapat kan ini bagaimana kemudian cuma dari koefisien yang ada di persamaan kita bisa tahu apakah sistemnya itu stable atau enggak. Kalau ini kan kita itu istilahnya apa ya? Mau memprediksi post and zero-nya kayak begitu. Memprediksi post and zero-nya itu bisa ketahuan ketika kita cuma menggunakan Rawls-Hurwitz criterion ini. Misalkan sama seperti ini nih. Kayak tadi ya, ini cuma nggak ada, K-nya ada nih, misalkan K-nya itu dianggapnya 10, kemudian sistemnya itu 1 per S plus 1. Nah, kalau ada sistem yang seperti ini, sama seperti yang tadi ya, kita harus pertama kita sederhanakan dulu bagian ininya, bagian dari mencari G-nya gitu ya. Ini harus kita gabungkan untuk nanti ditransfer fungsi dicari transformasi Z-nya. Baru kemudian ketika kita dapat GZ yang itu merupakan open loop transfer function, kita bawa ke closed loop. Jadi langsung dimasukkan ke rumus TZ, GZ per 1 plus GZ. Nah ini, tadi ini ya, ini kita anggap gennya 10, yang ini dari zero order whole. Kemudian sistemnya tadi kan 10 per 1 S plus 1, maka akan jadi seperti ini. Yang di bawah ini kalau misalnya kita pisah jadi seperti ini untuk memudahkan transformasi Z-nya. Ketika ditransformasi Z, kita akan dapatkan yang seperti ini. Dan endingnya kita dapat TZ-nya seperti berikut. Nilai T-nya diketahui kan? Oh, kita mau diminta untuk mencari T, range-nya T agar sistem ini stable. Dan juga range ketika membuat sistem ini unstable, T-nya berapa. Nah, oke. Pertama kita cek dengan ini kan kita cuma butuh denominatornya nih. Z min 11 kalikan E pangkat min T min 10. Ini kita bisa main-main dengan angka ya di sini. Misalkan range-nya berapa sampai berapa itu menghasilkan angka berapa sampai berapa. Ini masih belum pakai Rawls-Hurwitz ya, karena di sini mana tadi? Z-nya cuma 1, jadi pulse-nya ya cuma tergantung ini doang. Ini kita masukkan, misalkan bisa kita cek ya, karena di sini nanti kita batasnya itu 1 sama min 1. Nah itu ternyata bisa menghasilkan angka ini kalau T-nya itu 0 sampai 0,2. Kita bisa ini sih ngitung ya, dari sini tuh noted. Dari sini kan ini si 11 E pangkat min T min 10 ini tuh harus ini seperti ini kan. Nah kemudian kita coba langsung masukkan. Kalau misalkan ini sama dengan min 1, berarti T-nya berapa? Berarti sini min 1 pangkat min T min 10. Min 10 ya. Atau kita pakai plus 1 dulu deh biar gampang, yang plus 1. Nah, ini kan jadi 11 sama dengan 11 E pangkat min T. 11-nya habis, 1 E pangkat min T. T-nya sama dengan 0 di sini kan. Ini untuk yang pertama. Nanti yang kedua, ya sama kayak tadi. Kalau yang min 1 berarti min 1 plus 10 sama dengan 11 E pangkat min T. Berarti di sini ada 9 per 11 sama dengan E pangkat min T. T-nya berapa? Di sini ketemunya 0,2. Kalian bisa hitung pakai len begitu ya. 0,2. Nah, dengan
range ini, T ini, maka dia akan stable. Karena tadi itu kita sudah menentukan batasnya min 1 sama 1. Kemudian kalau yang unstable bagaimana? Nah ini. Yang unstable kita bisa main-main ya sebenarnya. Kalau unstable batasnya biasanya cuma 1 di sini. Kalau ini misalkan pakai angkanya, kan tadi yang harusnya di luarnya ini udah unstable gitu ya. Di sini pakai harusnya koma ya, ini bukan titik 2, ini koma. 0,2 sampai 1. Di antara ini kalau misalkan kita kita hitung, kita dapat min 1 sampai min 10. Yang berarti itu sudah pasti di luar dari lingkaran tadi itu yang batasnya min 1 sampai 1. Nah, kemudian pasti ini udah sampai dan seterusnya ini pasti udah semakin besar begitu. Jadi kayak misal kita bisa bilang ketika T-nya lebih dari 0,2 di sini pasti unstable di sini. Atau kalau misalkan mau bilang ini dia berupa frekuensi, langsung aja kan frekuensi sama dengan seperti 1/0,2. Ini berarti kan 5. Jadi ketika frekuensinya itu 5 Hz atau lebih besar, maka dia adalah unstable. Kayak begitu. Sampai sini, di sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih belum yang Rutherford nih. Kita masih ada 10 menitan lebih dikit. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Harusnya itu akan muncul di belakang ini. Nah, ini tuh ada yang ada namanya itu bilinear transformation, yang di sini tuh dia pengen mencari hubungan S sama Z tapi secara langsung. Nah, di sini pakai konsepnya dari dasar yang ini tadi, yang Z sama dengan E pangkat TS. Ini kan udah kelihatan nih hubungannya Z sama S kan di sini sebenarnya. Kalau misalkan ini kita inverse, maka akan dapat S itu seperti ln Z seperti ini. Tapi kemudian kalau misalnya kita langsung cari hubungan keduanya, itu untuk dengan menggunakan namanya bilinear transformation, itu kita ketemu seperti ini. Tapi kita butuh 4 ada 4 apa ya bilangnya ya, konstanta atau koefisien begitu. Yang antara Z sama S itu saling berhubungan seperti ini. Ini bisa dipakai tadi untuk memudahkan transformasi Z-nya. Ini tetap ya, ini tetap seperti yang tadi, yang S-plane sama Z-plane tadi itu, yang kalau di S-plane di ruas kiri dia akan menghasilkan stable, di ruas kanan unstable. Kalau di Z-plane itu dengan lingkaran tadi itu. Kemudian, nah ini. Karena kalau ini kalian kenalnya yang Rutherford criterion ini kan ketika di yang sistem analog yang masih continuous gitu kan. Nah, itu ternyata bisa juga dipakai di DZ. Di sistem digital. Ini masih hubungannya yang tadi ya. Nah, ini yang Rutherford criterion. Jadi di sini untuk ngeceknya sebentar. Ini ya. Kita harus buat terlebih dahulu yang seperti ini. Kita buat kolom-kolom seperti ini untuk nanti akhirnya kita cek ininya perubahan tandanya. Cara ngisinya, nah ini harus hati-hati cara ngisinya. Kalau ada persamaannya itu ordernya tinggi seperti ini. Kemudian kita mau mencari polesnya kan susah, makanya kita pakai yang Rutherford criterion ini. Ini
yang kadang itu saya sendiri ya, kadang itu sering salah itu ini, hati-hati ketika bagian apa namanya menghitung yang B-nya ini yang susah biasanya. Jadi kalau misalkan kita lihat di contoh ya langsung ya begini. Jadi kalau ada kita sudah dapat nih transformasi Z-nya seperti ini. Kita bawa dulu aja ke domain S untuk bisa menerapkan Roseworth criterion dengan tadi bilinear transformation dan kemudian akan jadi seperti ini di denominatornya, di bagian denominatornya doang ya yang kita cek di sini. Nah baru kemudian yang ini kita cek pakai Roseworth criterion untuk tahu ada perubahan tanda atau enggak. Ini harusnya ada minusnya ya ini ya. Oh, ini lupa. Nah, kita ngisikan seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya tadi. Kita ngisikan di sini apa namanya? Koefisien dari yang ada di persamaan ini. 1, min 19, min 45, min 17. Ingat susunannya. Ini ke bawah, baru ke samping. Nah, kemudian yang B tadi itu mencari ini loh. Ini perlu saya cek dia ini. Rumusnya tadi itu. AN1 min 19 dikalikan min 45. 19 kali 45 dibagi 17. Oh, dikurangi. 19 kali 45 dikurangi 17 dibagi 19. Kurangi 17. Nah, ya benar. Jadi caranya untuk memudahkan ya, untuk nyari yang ini misalkan ya, untuk nyari yang di sini, ini adalah ini dikalikan ini dikalikan ini, min 19 kali min 45, min ini dikalikan ini, min 17 kali 1 dibagi atasnya pas. Nah, ini kalian akan dapatkan nilai ini. Yang di sini, karena sebelahnya nggak ada, ini pasti 0. Yang ini pun sama, ini nyarinya juga sama. Ini dikalikan ini, dikurangi ini kalikan ini, dibagi 45. Maka dia di sini harusnya, kalau ada angka 10 seperti ini akan sama dengan yang di sini. Harusnya. Nah, ini karena yang sebelahnya 0, pasti 0 juga nilainya. Nah, ini yang penting adalah yang di bagian sini nih. Sebentar ya, ini saya hapus dulu aja anotasinya. Oh, nggak bisa. Oh, ini karena drawing dari sini ya. Nah, ini yang perlu kalian cek di sini. Ini kayaknya saya gara-gara ada salah satu ini. Yang salah adalah yang perlu kalian lihat adalah perubahan tanda di sini yang penting. Ketika ada perubahan tanda, berarti di situ kalau ada perubahan tanda, berarti dia ada yang di apa istilahnya ya? Ada yang di luar ini, di luar lingkarannya. Atau kalau misalkan di domain S itu berarti di sebelah kanan. Di sebelah kanan dari batasnya ya, berarti dia adalah ada yang unstable nih di sini. Kalau misalkan tidak ada perubahan tanda, nah itu berarti dia apa namanya? Nggak ada perubahan tanda, berarti dia ada di bagian yang stable. Berarti kalau ini di ruas kiri kayak begitu. Itu yang konsep yang perlu kalian pegang di sini. Nah, kemudian nanti dari situ kalian bisa tahu ada berapa perubahan tanda, ada berapa yang tetap. Kalau yang tetap berarti dia tidak ada perubahan tanda. Nah, itu menunjukkan ada 1,
apa ya namanya ya, satu akar atau satu poles yang dia di bagian yang stable. Tapi tadi acuan kita kan ketika ada satu poles yang dia itu di luar batas, berarti dia langsung sistemnya unstable. Itu yang jadi patokan kita. Nah, kayak gitu. Itu yang jadi acuan itu cuma yang kolom pertama doang ini. Untuk yang Ross-Hurwitz. Atau kalian bisa cek di catatan kalian ketika materinya Pak Akif kemarin. Untuk yang Ross-Hurwitz kriterion ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada 3 menit. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Tentang yang bilinear Transformasi. Itu apa namanya? Itu apa berlaku untuk setiap transformasi ya? Maksudnya untuk yang soal tadi kan itu berarti kan Z-nya diganti yang E pangkat TS dia, Pak ya? Iya. Tapi kalau misalnya untuk misalnya transfer fungsi gitu, Pak, kan ada Z-nya kadang-kadang itu kan kita pakai inverse Z transform. Nah, itu apa bisa pakai bilinear transform juga ya untuk merubah ke S-nya? Saya sarankan jangan pakai ini sih, tetap pakai Z transform inverse transformasi Z tadi itu aja. Kalau menurut saya itu akan lebih mudah karena itu sudah ada pakemnya gitu ya. Kita tinggal membawa transfer fungsi kita baik itu di domain Z ataupun di domain S ke bentuk-bentuk yang umum ya sudah ada di tabel transformasi Z itu. Itu akan lebih memudahkan kalau menurut saya pribadi. Kayak gitu. Kalau ini kan karena di sini memang mencari hubungannya Z sama S secara langsung ya, ini tanpa menggunakan transformasi gitu. Bilangnya transformasi juga sih karena mengubah ya. Tapi di sini tadi itu kalau saya pribadi nggak menyarankan, lebih enak pakai tabel transformasi Z ataupun inverse-nya. Kayak begitu. Baik, Pak. Ini pun nanti kalau misalkan bentuknya nggak yang sederhana kayak misalkan muncul yang trigonometri akan susah jadinya kalau pakai ini sebenarnya. Ini cuma dikenalkan gitu. Ini bisa dipakai untuk untuk kita akan ngecek apakah stabilitas dari sistem kita dari yang kita ketahui misalkan dari closed loop transfer function di domain Z, tapi kita pengen ngeceknya di domain S kayak gitu. Nah ini karena kita cuma pengen ngecek yang denominatornya doang, ya ini bisa pakai ini begitu. Tapi kalau misalkan secara umum lebih baik pakai inverse transformasi Z kalau memang pengen membawa ke domain S kayak gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini tadi kan ada tugas nih di atas 2 sama ini ada tambahan 3 lagi. Kalian bisa cek nanti jawabannya. Ini kalau misalnya tugas-tugas dari yang minggu pertama, minggu kedua, ini saya nggak kasih batasan kalian harus mengumpulkan di tanggal yang sesuai dengan itu. Tapi nanti di ending akan saya tagih semuanya. Jadi kalau misalkan istilahnya ada yang terlambat mengerjakan, nggak apa-apa, tetap dikerjakan aja walaupun nanti terhitung terlambat.